awak tiba di parak tadi Pak Ko, sadang elok hari tengah hari, nasi ko membawa ayi nak takana membawa tiba di parak tu awak sadang berkerajut, awi tiba di tak tiba nampak dia awak kali kita dimasak manyalino. Sudah tu, kecil setan, wayati perintah mato jadi semua jadi tidak jadi orang kata tu tak tidak pelang mato jadi semua jadi tidak jadi kebalatan tak kebalatan. Kejati oi kaki oi tangan panjanglah kali itu dipanjanglah kali itu sama juga buah. Sudah tu dibawa ke bawah, timbul di bawah, dimakan. Lama lewat kali itu. Lama. Siapa punya orang? Dia lama lewat walaupun punya orang masuk ke doang. Aku nanti katakan. Kali itu halal jenisnya. Tapi dah awak nak punya awak tumbuh di kepala orang dan menanam, awak ambil awak makan. Berarti tidak termasuk halalan thayyib. Aku dan halalan thayyiban. Halal jenis lo elok lo jangan PN. Kadang-kadang kan dulu dan gaya-gayaan lo, gaya selotong. Kalikinya mah jarunya, kan Allah punya jarunya orang dia kau orang yang punya kan dulu kan ada sebagainya. Ini singkukan dah dulu. Nah, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu mempunyai awak perhatikan lagi. Rongga utak isi dengan ilmu, rongga dadu isi dengan iman, rongga paling isi dengan makanan yang halalan thayyib, halal jenis yo elok jauh daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekali dunia. Mari pada kota Madinah Intan rohani di dalam syurga yang bertinggalkan hati bila yang berpapakan kepada Allah yang bertujukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah, dan di akhir zaman kata Allah yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam sulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang mana beliau Rasulullah telah mencucurkan darah, meneteskan keringat, bahkan nyawa satu-satunya beliau korbankan. Seluruh pengorbanan yang beliau korbankan demi kecintaan beliau terhadap itu selaku umat. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita kepada Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para guru, para ahli ulama, imam khatib selaku seluruh petanda hari, para jamaah cerdik pandai selaku pemuka adat dalam negeri, teristimewa kepada suku Sorongko, apa negeri?
istimewa kepada Bapak Wali Koro Bapak Jorong. Alhamdulillah, 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 beliau hadir bersama-sama kita. Kemudian salam kehormatan kusampaikan kepada kaum ibu dan bapak, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, umumnya itu yang hadir. Kita data sabihan di namo, kadang data ibuan di dalam, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi sebagai soal bukan di masalah, mengingat waktu aku cukup sedemikian itu adalah satu memiliki acara itu. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum aku menyampaikan pengajian di hadapan kita dan bersama, sesuai dulu Pak atau kita tak kenal aku tak sayang aku tak cinta aku tak rindu. Mungkin kita awali acara kita usahakan aku memperkenalkan diri. Mungkin kawan-kawan di belakang banyak yang tahu Jawa, ame-ame yang hadir mungkin masih banyak yang tahu Jawa. Tidak ada pun nama Allah dari Firmansyah. Siapa nama tadi? Dari Firmansyah. Baca namanya semua juga kan. Aku dulu mengaji di pondok pesantren Madrasatul Ulum. Tampilnya di Lubuk Dua, cabang atau anak dari pondok pesantren Madrasatul Ulum yang di Lubuk Pandang. Beliau Zainuddin Tuanku Bagi Bahasa. Tadi dari Sabwi, beliau pun pernah hadir kembali. Ya, pernah hadir bagi pengajian di situ. Aku masuk tahun 97, kemudian keluar tahun 2003. Alamat sampai 3, aku lahir di Korong Koto Panjang, kini menjadi Nagari Sandi Bulakan. Tapi nyobana disuruh Pondok Ketik, sampai peninggalan Al-Mukarram Guru kita Syekh Burhanuddin, atau yang lebih dikenal surau itu dibilang surau pakaian Syekh Burhanuddin. Tidak pernah awak ziarah di situ, tidak pernah awak mencari pakaian Syekh Burhanuddin itu. Sebahagian adalah tapi banyak yang halu. Aku diangkat sebagai khalifah pas di saat itu 2003. Aku dijapit di pemangku Nagari Bulaan, kemudian diangkat sebagai khalifah Warin Pajawe Pusatko dan Batarimo. Dari Kapalo turun ke Bahu, dari Mamak turun ke Kamanakan, dari Kamanakan turun ke Bado, dari ini turun ke Cucu. Jadi jamaah bapak kemudian disandanglah sebuah gelar, yaitu Tuanku Khalifah, Tuanku Karamu, Tuanku Khalifah. Secara sanad silsilah Pak dari kalau kita ambil dari Syekh Burhanuddin ke bawahnya itu ambo lahdan kali balik. Syekh Burhanuddin, Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman, setelah Syekh Rahman, kemudian Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin, Abdul Musin, dan Syekh
Abdul Hasan bin Syekh Habibullah, kemudian Syekh Khalaluddin, kemudian Syekh Sultan Husai, kemudian Syekh Ja'farin atau Ja'far ibnu Thahir, kemudian setelah Ja'far ibnu Thahir yaitu Syekh Muhammad Salim. Setelah Syekh Muhammad Salim beliau Syekh Husain. Setelah Syekh Husain baru Madian ini Abu Syekh Barmawi. Setelah Syekh Barmawi baru Abu. Jadi kalau ambilan dari sanadnya Pak Bo, Ibu kalau ambil dari Syekh Burhanuddin itu yang pertama ketika beliau diangkat sebagai khalifah oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fasuli As-Sikini di Jawa Bapak. Kalau ambil dari situ anggota Ibu Nurah dan Kalimu balik. Kalau ambil dari sanad silsilah Syekh Burhanuddin kakek sampai ke Rasulullah Ibu diambil Ibu balik tambah 25 malam sampai puluh sampai puluh di sejauh sanadnya. Jadi kalau tinggal mau jemaah Bapak kebetulan Abu mengaji di Lubuk Uang, Tagat Dairo di Lubuk Uang. Di rumah Abu kemenakan dari pimpinan atau pendiri Pondok Pesantren Madrasatul Ulum Buya Haji Ahmad Yusuf Tuan Muslim. Kebetulan ya yang bepom rumah ini. Nah, mungkin itu sekedar perkenalan diri. Oh, pakaro barana, nah, bola tu barana tu aku, amai dah ada barana tu mahro. Anak begitu. Mungkin sekedar perkenalan diri kita cukupkan sedemikian. Kita langsung kepada inti pokok acara kita. Yuka mengaji oleh ramai. Kau mengaji bukan kajian. Sebelum Ambo menyampaikan pengajian tentang peristiwa yang bersejarah Isra dan Mi'raj, karena Ambo baru sekali datang kemari, tentu para lujuan bertanya kepada jamaah yang hadir. Kira-kira sampai jam berapa waktu mengaji? Ramai sampai jam berapa mengaji? Sampai sudah harap. Kalau kaji pun tak pernah sudah. Semakin digali ilmu pun semakin berkurang terasuri dalam diri orang. Dikaji pun tak dua biar tiga. Sampai jam berapa mengaji mamai? Apa-apa ibu-ibu? Barasa talok dia mau. Lasa kantor di sinando. Talok dia mau sampai subuh apa kira-kira? Dan siapa nak? Talok dia mau sampai subuh dia apa talok? Siapa nak nak kok? Boleh jadi ada kamu juga banyak nama yang baju apa? Atau dia berat, waktu dia dingin sampai jam berapa? Jam 1, jam 2 balik sampai jam 2 balik. Akhirnya betul sama-sama berserah diri kepada Allah. Di kita sarahan diri kepada Allah sangatlah Allah mentakdirkan. Mudah-mudahan dia Allah ambo kuasa untuk menyampaikan kaji. Kita yang hadir pun itu dikuasakan pula oleh Allah untuk mendengar. Jadi mudah-mudahan seandainya kalau dia mau sampai jam 2 balik, alhamdulillah. Kalau dia sampai jam 1, alhamdulillah. Kalau dia sampai jam 1 balik, alhamdulillah. Pakai boleh. Lasa kata, kemudian jamaah
setiap tahun kita peringati yakninya peristiwa Isra dan Mi'raj Yunani. Kalau istilahan kajian Isra Mi'raj seumpama lumbuk padi, lumbuknya sangat gagah. Kali salah sia lumbuk dan gadang ko sama lang kini payda. Umang masalenggo bawa. Kali salah sia lumbuk ko payda. Koyo kali salah sia lumbuk ko pabuk na nabutan yon kapag kita yang hadir. Caru iritnya. Irit caru lambo, aku irit caru kini. Caru lambo. Kalau ulang lambo berapa ya? Jokaki. Di punta-punta jokaki. Ulang santung di pasantung jelek. Ya. Indah yuk kunjung jatuh buah kau diambil tungkek di lakaan. Sudah tahu, indah yuk kunjung jatuh buah kau di lambui. Indah juga di kisai-kisai. Juga cuma banyak lama. Linda bahawa kanela kak kau. Linda bahawa kanela lambui. Dah bahawa. Kau jangan salah nama dah. Kau jangan kanela kak. Kau jangan salah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi adalah peristiwa fakta atau peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi di dalam dirinya Rasulullah. Maka peristiwa itu Allah abadikan di dalam surah Bani Israel atau di dalam surah Al-Isra. Sebagaimana kata Allah, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram kota Makkah kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran ayat kami, bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah sebagai landasan atau sebagai dalil tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Pak Bu, ada sebahagian ustaz-ustaz kini kalau boleh istilahkan bukan kalamin dan ini mungkin tali baru tidak sampai, bukan sumur dan dalam mungkin tali yang tidak cukup, kupiah sampai kapalu dan batara. Ada ustaz-ustaz kini go Isra Mi'raj Nabi itu bid'ah. Ada Maulid Nabi bid'ah. Pengajian mayat sehari 2 hari sampai 2 sampai 100 hari bid'ah. Ziarah kubur sirik disikodo. Alhamdulillah kuligato. Tapi jamaah kami bukan bapak realita fakta ini. Mereka Salafi Wahabi selalu menghujat-hujat kita yang aswaja, yang ahlu sunnah wal jamaah. Dipo ado beko pak awak berhadapan dengan
mereka. Tidak usah kita berhadapan dengan dalil. Cukup sabik saja. Tidak karabin dan tinggi dulu. Mungkin tali baruan tidak cukup. Tidak sumur dan dalam dulu. Mungkin tali yang tidak sampai. Apa panjang tali baruan, apa panjang tali yang kau jawaban kita. Yang terpenting Pak, kita yakin. Anak wa yakini semenjak dari dahulu sampai saat kini, ya, kita tetap berpaham kepada, beriktikadkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di pokok-pokok buat berpaham. Jangan sampai undur ayi, undur dadak. Jangan sampai tumbuh diajak di ulang panabang, jalan diajak di ulang lalu. Itulah di akhir zaman paku. Balik kepada riwayat. Diiko adalah landasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, bila Nabi kita Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan bertepatan tanggal 27 bulan Rajab, setelah 11 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di saat itu beliau berusia lebih dan kurang 52 tahun. Banyak guru-guru menyebut 51 tahun 8 bulan 3 balik hari. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, para mangko di-Isra dan di-Mi'rajkan bana Nabiyawan. Tujuan mangko beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan pertama sekali mahubik hati Nabi dan sadar usul. Dan kedua, Allah ingin mempancalikan kebesarannya, yaitu alam tamsil pandangan dan tujuh balik. Dan ketiga, beliau ingin menjadi perintah yang Allah perintah untuk umat, yakni solat. Tujuan Nabi kita Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan. Di yang pertama, mahubik hati Nabi dan sadang musuh. Di mana mahubik hati Nabi musuh? Pertama sekali meninggal apa beliau, paman beliau yang bernama Abu Thalib atau Abi Thalib. Seorang laki-laki yang gagah perkasa, seorang laki-laki dari suku terpandang di kota Makkah, seorang laki-laki yang selalu menjadi backing ketika Muhammad ingin dibunuh oleh mereka orang kafir. Abi Thalib lah yang selalu menghalangi hidup. Kok kabar Muhammad, kok kabarnya Muhammad langkahi mayat dan dulu baru bisa mawin Muhammad. Takah tu Abi Thalib menurut hikayat. Abu Thalib atau Abi Thalib sangat yakin dan sangat percaya tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Thalib sangat yakin dan percaya bahawa sunnah Nabi Muhammad adalah Nabi sekalian Rasul. Tidak Nabi yang ummi, Nabi yang akhir zaman, imam sekalian para Nabi dan imam sekalian para Rasul. Abi Thalib sangat yakin dan percaya akan kebenaran ajaran Islam dan dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang sakit Pak Bu, menurut sejarahnya Abi Thalib pun dah namuh masuk ke dalam Islam. Inyo percaya Muhammad seorang Rasul. Inyo sangat yakin akan kebenaran Islam, tapi inyo dah namuh masuk ke dalam Islam. Itu yang Abi Thalib.
Rupanya Pak Bu lah ada suratan atau bandanan kalilaluan ayi. Rupanya sampai saat ini pertebaran segala anak cucu Abu Talib. Kalau di Singgalang apa? Tidak ada. Nyo yakin agamanya Islam, nyo yakin akan kerasulan Nabi, tapi nyo tidak namu mengarajukan perintah Islam. Banyak anak cucu Abu Talib itu sampai kini. Tapi di Singgalang pun tidak ada. Di Singgalang ada mau jalan lagi? Sikadugo. Apa? Sikadugo itu sikadugo. Buah tu kayu tu apa? Orang mau jawab sikadugo. Di sikadugo ada nak cucu putar itu. Yang pertama, dalamnya sudah tertumpah meninggal dunia pula istri beliau yang bernama Khadijah, seorang perempuan yang salihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, seorang perempuan yang paling kayu di negeri Sam, seorang perempuan yang sangat dermawan dan cinta akan Islam. Nyorela seluruh hartanya habis demi tegaknya agama Islam. Siapa dia? Khadijah. Menurut hikayat Pak Bu, Khadijah pun meninggal di saat itu beliau sedang di dalam pangkuan Rasulullah. Di dalam pangkuan Rasulullah, Khadijah berkata, "Ya junjungan Muhammad, kau nyampang angin batiup ombak bersabak. Lah tiba orang yang punya datang mengambil dahulu ambo pada engkau. Ya junjungan Muhammad, berpisah itu sementara waktu, di akhirat kelak mudah-mudahan itu dipertemukan. Wahai junjungan Muhammad, di dalam kamar terletak sebuah brankas. Di dalam brankas tersimpan seluruh aset dan kekayaan kamu. Sertifikat rumah, sertifikat ruko, ameh dan babukah, kepen dan babilang. Kok nyampang ajal ambo sampai ya junjungan Muhammad. Dahulu ambo pada engkau. Tiba orang yang punya datang mengambil. Ambillah segala harta dan ambo tinggal. Demi tegaknya agama Islam, untuk jihad di jalan Allah. Begitu mana Khadijah aku. Kalau Khadijah disiko baru dia. Kowe Khadijah, kalau wak mati kama amane wak tinggal. Lain kamu aman awak. Amai. Lain kamu amane wak kamu aman awak. Ayo jujur amai polisi. Kalau Khadijah diulang bu, Pak. Kalau nyulah kamaninggal tu indah lakian nadi mau anak yang dia amak lah kuoma. Kok nyampang kini kohan amak meninggal, ya dah. Kok meninggal mak tentu nggak kamu sebuah lagi. Cuma sebelum amak berengket yo di dalam lamaran kan ada sertifikat rumah kau, sertifikat tanah warna ini, ya dah. Ame amak ada 2 ame dalam lamaran kepen 50 juta. Tolong ang salamean kini-kini anduan saya dah nampak dia bang beko KCM. Tu Khadijah diulaan. Kalau Khadijah disiko baru tu. Kamu amat awak bukan awak mana? Aku dah membuat hati Nabi Musa aku. Tidak ada ganti Khadijah
Khadijah kok. Mungkin dalam ribuan perempuan atau wanita tidak akan ada satu yang tumbuh seperti Khadijah, yang dermawan seperti Khadijah istri Rasulullah. Aku dan membuat hati Nabi usul. Iko problem yang menimbul di dalam diri Rasulullah mampu dikenal tahunnya dengan Ummul Hazan, tahun buka cita. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah, hikmah dan kaki itu ambil. Jadi artinya apa? Nabi kita Muhammad diisra dan dimi'rajkan tujuannya untuk mengubah hati Nabi dan sadar musuh. Di kita tidak nyoba itu pula. Banyak lika-liku di dalam kehidupan, banyak problem-problem di dalam hidup kita. Sampai mengadu dan paling capek, sampai bermohon yang capek mustajab hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu banyak masalah wak mengadu akan sampai wak dalam rezeki kaduan kepada Allah dengan apa caranya dengan solat duha. Membawa dalam dua masalah lakukan kaduan kepada Allah dengan solat istikharah. Hajat kita dalam suatu masalah kaduan kepada Allah dengan solat hajat. Usan jatuh dan ditinggal dek Nabi. Dia memang yang ada risiko kok lagu awak kama minir minantu ya tak tuangku kok aku PNS kok kagak gua main doang di antara keraguan dan gua kaduan kepada Allah dengan solat istikharah di anan diyakini Allah ke dalam hati awak dengan sekian kali awak lakukan berarti itu yang terbaik menurut Allah. Ibu dia mau jujur memang mata yo mau kama memang risiko. Ana mau kajuan kok kama minyak binan tua wa PNS dan kata juga tuanku. Tuanku. Ya mamai tuanku. Aku kata juga tuanku. Hebat dia berdoa. Aku serahkan doanya. Kalau tuan kuku mamai, cukup ini mak manu mana dulu. Nan tuan kuku dah tu bagaji dong. Kalau PNS jalan, golongan A, golongan B, golongan C, sampai asal lalu macam dan tu belau betua, jalan tuan. Allah itu ketentuan secara undang-undang, tidak secara aturan pemerintah. Jadi awak ambil saja golongan terendah gaji di juta. Kami tuan kuku tak tahu gaji dua ramai. Mana kata jujur ramai? Kata jujur tuan kuku. Iyo. Di koran dua waktu di antara dan dua awak serahkan kepada Allah. Tapi kalau dia boyo ajak tuanku, ajak ulama, walaupun dia tak bagaji babulan, tidak kepeng jalan masuk karena dori yo. Pertama, buat dori ujama malu asal baik paling tak, si rumah tu berubah. Di sekolah malu hari bagi serata, damai buat dua pere ini damai. Walaupun anak awaknya, walaupun putra daerahnya, kalau nyorak meminta upah, minta tolong, itu ayo bagi upah. Ada mau sadar, sadarkan. Damai itu akan yang tolong. Nah, di jamaah jadi yang dimuliakan Allah, you ajak tuanku, walaupun tak bagaji babulan, tidak penghasilan tak jelek, tapi sekali-kali uang panazar, uang bagi amotor dan diserahkan juga tuanku. Tapi kalau PNS pak gaji juga jelek pak 3 juta sebulan. Upaya sayang
toco kalau makan dan rumah banyak loh rezeki bagian ujungnya lah korupsi. Kalau nggak korupsi kan itu urusan jo KPK sudah tuh Pak Bob ujungnya mah kadang si COVID. Kalau kami tuan-tuan pun tak ada korupsi loh. Kok kado mana korupsi paling-paling bintik musaji itu bintik suruh ke kami sultaan. Tidak. Aku tidak ada urusannya KPK belum. Urusannya siapa dengan kok tahu masyarakat dikakuan kesalahan. Sudah tu awak berjanji akan mengganti salah saya urusan. Tidak. Cuma namun saja mana saya tahu ancak tunggu tapi tak boleh aku nak bingung aku banyak tunggu nak boleh buat jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Seandainya awak ragu dalam iko dua keraguan kau ada di dalam diri awak, yang paling terbaik kita bermohon dan bermunajat hanya kepada Allah. Aku hikmah dan itu ambil dan pertama. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, balik kepada riwayat. Jadi ikulah yang mengimpul hati Nabi di saat itu. Bahkan dalam riwayat lain bahwa bukan sekedar kematian apa, bukan sekedar kematian bini, bahkan beliau setelah mati orang yang baru ngomong, beliau dikejar-kejar oleh mereka orang kafir. Istilah awak di Minang, dia nampak hijau tak basagal, udah tak batu, orang kampung barang tangan. Dikaja-kaja Nabi wa, cuba bayangkan, ikut derita yang beliau derita. Ikulah yang dirasukan di tahun itu Pak. Kemudian Allah perintah malaikat Jibril, turunlah malaikat Jibril, diambil Nabi awak dan sedang berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani. Di situ peristiwa Isra dan Mi'raj itu berulang. Di atas perintah Allah turun malaikat Jibril dan Mikail. Diambilnya dia dan sedang berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani. Dibawa beliau naik ke puncak atok. Tidak melalui pintu gadang, tidak melalui jendela. Bagaimana punya kata kepada beliau dibawa, ikut menalukan Muhammad derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu. Menalukan yang dibawa Nabi kita Muhammad agama Islam, agama yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang berdiri selain agama Islam. Apa yang tinggi di dalam Islam itu aturan. Inyo karet tapi lunak, inyo sampai tapi lapang. Itu aturan Islam. Maka inyo sholat wajib dan dapat tidak bisa suatu alasan wak kamu kuat kepada Allah. Wajib bagi siapa? Bagi orang Islam, bagi orang bandil, bagi orang yang berakal. Tidak bisa dia bobot, wajib. Kalau tidak kalau tidak boleh. Tidak kalau duduk boleh. Tidak kalau tidur isyarat. Kalau tidak kalau tidur isyarat, jamaah kami mudah Pak, you tidak pada luar sembahyang boleh. Cuma awak nanti sembahyang awak. Baik itu mana aturan Islam. Karet tapi nyuruna, sampai tapi nyuruna. Itu menaklukkan agama yang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah berapa dia bina biawak di situ dibawa naik kata kamar beliau dibawa ke Hijr Ismail, sebuah kamar ketek dan terletak di dalam Ka'batullah. Disitulah Nabi kita Muhammad
Muhammad diistirahatkan sejenak. Di situ beliau ditidurkan antara dua orang laki-laki, yang surang banamu Hamzah dan surang banamu Ja'far. Mahadok Nabi kepada Hamzah, membulakan Nabi kepada Ja'far. Ahib maklum siko, hormati dan tuwo, sayangi dan gede. Hormati ayah ibu kita, sayangi anak kita. Hormati mama pangulu kita, dan sayangi pula sanat kamanakan kita. Ini Pak Bu, kita harus hati-hati. Kalau dakwah salamean generasi awal, sabab pengaruh kini ko sangat kadang dan kamarusa anak cucu kamanakan kita. Di kita sebagai orang tua, hendaknya kita jago anak awak. Kita sebagai mama pun tak pulau, kita perhatikan cucu kamanakan kita. Kurang akhlaknya bina, kurang agamanya ajar. Tak bisa wak majar antar ke pondok pesantren. Ya tak? Ulah wak karajon tugas nombor kartu indah junamo kamangawak. Berarti waklah melaksanakan tugas itu sebagai orang tua. Banyak pondok pesantren, kalau buat pandan jadi, kalau buat tua jadi, garingan-garingan jadi, kemarin kepada maget jadi, banyak pondok-pondok pesantren jamaah ulama. Sebab ikunan bisa menyelamatkan regenerasi kita ke depan jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kan saya makan anak Pak Bu Amai. Mari kita perhatikan. Sudah tu jamaah kami dan kolaba diambil Nabi awal dari Hijr Ismail, dibawa beliau kata pinta lagu Zamzam. Di situ Nabi awal ditiduran. Di situ Nabi kita diibadah. Dengan apa beliau ibadah? Tanpa alat medis, tanpa alat bius, tetapi dengan kebesaran kalimat tauhid, la ilaha illallah. Menurut keterangan mulai dari cakuk-cakuk gigi Nabi sampai ke bawah pusing sakitnya, diisyaratkan tunjuk mereka jingkir la ilaha illallah dan Nabi. Bahkan kau yang dia mana di sikoko Pak sampai kamari akhir mahmud sikoko. Kok dimulia bawa tayo kapal kita yang hadir, mana gadang koro-koro awak pada koro binatang. Mana gadang koro-koro awak pada koro-koro binatang. Gadang koro-koro manusia. Liye keke tapi koro-koro gadang. Kalau kabau binatang, wabit contoh kabau liye gadang koro-koro dalam ada kabau itu apa? Kalau di kita satu lalu pangsit lalu gandang lekir lalu ada baso lalu mulai dari nangkage sampai ke dalunan lalu sedue anak kage simin lalu ada basiangker lalu batu lalu aku kegandangan koro-koro kita manusia, tapi disibukkan dengan doa. Aku mau diambil dari situ, ya diambil dari situ. Jadi jamaah jadi dia dimuliakan Allah, aku hikmah. Cuma punya kecintaan Pak di dalam tubuh kamu, tidak ada 3 rongga. Yang pertama rongga otak, yang kedua rongga dada, dan ketiga rongga parwi. Rongga otak isi dengan ilmu, rongga dada isi dengan iman, rongga parwi isi dengan makanan yang halalan thayyib. Halal jenisnya
caro dake. Nah, itu catatannya halal jenisnya elok caro dake kunan halalan thayyiban. Awak berjalan ke Parak, ya tak? Tiba di Parak, Pak nampak lewat Kaliki pasar. Ada boleh sekolah. Ini Kaliki tau. Masa kok pepaya gitu boleh sekolah. Tapi sama boleh nak. Kapatan buat cara di Tanjung Abang di Salong, dua malam di orang lebat. Buat Kaliki, buat Kaliki yang boleh siapa? Tidak lo pepaya lo satu kau aku nak buat sedang. Kalau lewat kali ini semua di segala mudahan semua masuk. Aku bahayuai Pak Iko indahnya Minangkabau. Indah banyak bahasa lain daerah lain bahasa lain nama. Kalau di Payakumbuh ada apa? Batik. Tidak. Jadi kalau hati-hati esok kalau luka mani buang pai kubuah wan disapuia yo bana cak na lehe kini yo mangale patik gitu. Apa esok bana lelo dulu. Antanyo agen toke kali ke. Nang kecewa mangale kan. Patik di tanah abang. Kubuah mangale. Nah, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tumbang kono diambil dari situ. Jadi awak tiba di Parak tadi Pak sada melo hari tengah hari nasi ko membawa ayina takana membawa tiba di Parak tu awak sedang berkerajut awi tiba di tak tiba nampak dia awak kali kita di masak menyalino. Sudah tu kecil setan, koyati perintah atau jadi semua jadi tidak jadi orang kata itu tak tidak, pelang atau jadi semua jadi tidak jadi kalau tak tidak. Kecil oi kaki oi tangan panjanglah kali itu, dipanjanglah kali itu semua juga buang. Sudah tu dibawa ke bawah, timbul di bawah, dimakan. Lama dua kali itu. Lama. Siapa punya? Sudah. Dia lama lewat walaupun punya orang masuk ke doang. Aku nanti katakan. Kali itu halal jenisnya. Tapi dah awak dah punya awak tumbuh di kepala orang dan menanam, awak ambil awak makan. Berarti tidak termasuk halalan thayyib. Aku dan halalan thayyiban. Halal jenis lo elo lo jauh dapat. Kadang-kadang kan dulu dan gaya-gayaan baru gaya selotong. Kali kinya mah jarunya kan halal punya jarunya orang dia kau uangnya yang punya kan dulu kan ada sebagian. Ini sih kau kan ada dulu. Nah, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, cuma punya awak perhatikan lagi. Rongga utak isi dengan ilmu, rongga dadu isi dengan iman, rongga paling isi dengan makanan yang halalan thayyib, halal jenis yo elo jauh dake. Setelah itu jamaah berapa dan Nabi di kaluan hati Nabi. Sudah tu di barasian. Jua di barasian jo air talagu samsa. Dibuang segumpal darah hitam yang menempel ke hati Nabi. Anamu dalam kaji anak katu sauda. Dibuang di barasian. Lah sudah di barasian pakok, lah barasian di Nabi. Diambil air talagu samsam 2 mangkuk yang berisikan hikmah dan iman dimasukkan ke dalam kolbu Nabi. Hati Nabi, saya berpanu hati Nabi dengan hilmi, ilmu, yakin dan Islam. Dituntun balik hati Nabi. Disungguh pengkawet dan kaki itu bantu Pak Bo ikan dilawit dan kaki itu hakam. Sungguh malam ini kita mengkaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi.
Kita sebagai umat perlu mi'raj kepada Allah. Sebelum Nabi wa Isra dan Mi'raj, ana dahulu di barasihan hati Nabi. Kita pun baitu pula perlu kita barasihan hati. Lari sabit dan membawa tadi. Jadi jamaah ulama Allah barasihan Nabi. Allah hati apa? Lah barasiati Nabi bu Allah nak dia apa? Para luda kiko kita barasian lah barasiati Allah lah barasiati Nabi Allah lah barasiati Allah tapi belum sabarasiati buat dia contoh saya tuan mengatakan awak berjalan risiko harus awak baladang basawah risiko aku cici enak kita bilang basawah awak lalu yo atau keladang kamera kemudian naladang awak sedang panen para awak sedang panen la elok kadi panen rupanya bakut sawah ko tadi dalam lalu nampak dewa kapau masuk ke dalam parak dimakanlah tanaman yang ada di parak ya nan kapau dah awak nan punyolong punya orang nan parak nan ladang dah lowak nan punyo tapi kapau pun nampak dewa memakan ladang ko tadi, isi ladang ko tadi. Anan kawa away. Awa alaw kabo ko palian. Awa alaw, kamawa alaw. Kalwa. Ko ni tataki mula pada siya. Tapi kini ko nan punyo para ko musuhawa. Kabau da kabau nyodo, kabau nam. Dia awak lalu bisinan. Masuk kabur kapara musuh bari awak dalam kampung Allah dimakannya tanaman yang ada di dalam parak tadi di ladang tadi anak kau awak alau kabur apa dia alau kamau alau kan buat apa dalam parak tak parak awak lemah ladang tak ladang awak dong ladang siang, ladang musuh bari awak, amasuk kamu ke dalamnya, dimakannya ladang kau, dia apa? Dia lopul bagian, dia kemana lo keluar, kok lah keluar, lo tu lah siapa? Tapi kalau lo ke dalam masuk mana lah bau, suka mana lah bau, dah dia nak punya orang bau. Iko ladang musuh yang kau bau, suka bau. Aku berasihan jiwa itu bau. Aku mampu pada kita berasihan hati. Jadi jamaah ini yang dimuliakan Allah. Dato Nabi kita di berasihan dengan apa? Dengan la ilaha dan hati kita pun kita berasihan dengan la ilaha. Coba kita masih afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia dari tangan gelengan kasur hampehan kakida angkuhan balik kakanda barian sakiti angkuhan kakida afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita tahu joiko kita berasihan kalbu kita jamaah. Dan diambil dari tangan gelengan ke semua hampiran kakida angguan banyak ke tangan barian sakitnya angguan kakida hakikatkan menghampir ala katusau saudah tadi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mudah-mudahan aco wampe
sudah sembahyang sampai mudah-mudahan kalbu kita menjadi kalbun salim. Itu kita rahasia. Tumangkonya Pak Bu, awak sudah sembahyang diajak di guru-guru awak dulu bawini. Sasampi-sampi balik sudah assalamualaikum tu jangan tabang dia keluar. Tunggu oleh lo dibaca istighfar 3 kali. Allahumma anta salam sampai akhir. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Sudah tu wa atijul la ilaha illallah paling kurang paling sabar istiqamahan iko jadwal tinggal wirid lagi aja di guru pertahankan jamaah kami muda bapak. Lain pun engkau tua harap tu kaki tu tinggal anak didik kaki tu tinggal kurang sakampuang kaki tu tinggal anak kaki bawa doa mati amal ibadah ado nampak dewa buang mati mengundai ado nampak dewa sayang-sayang kini ku laki ke binian meninggal binian tu kawanan laki binian tak sama dalam kubur terang sayang suami kepada istri, sayang istri kepada suami. Ketika laki mati, yo kawanan laki tak semalam dalam kubur atau tanah. Jadi kami laki-laki kalau lah mati itu panjangnya 8 jam sampai kamu lompat dalam bas dari yang kamu mengawal semalam tidak sampai melompat dari itu. Di kesimpulannya apa? Kawan yang paling setia akan menjadi teman kita nanti di akhirat adalah amal ibadah. Diwirid dan berubah. Awak istiqamahan kok. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah. Jangan lupa siapa yang sabar. Ikut dan kau untuk awak. Ikut dan kau menjadi kawan kita nanti di alam barzah, di alam akhirat, di alam pada masa di jamaah lepas aku pada luar jago dan luar istiqamahan. Jika kita bersihat la ilaha illallah la ilaha tanggung magelem tanggung indah tanggung mangguk tanggung iyo anan wa indaan anan wa iyon duduk di dalam hakikat awak. Jangan manggil-manggil bukan tidak manggilnya awak, manggilnya bukan manggilnya dan manggilnya bukan awak. Paham bahwa akan makna la ilaha illallah. Duduk lo jawab kajian baik secara syariat, walaupun secara hakikat, walaupun secara makrifat. Aku berbuat bagus, masuk awak ke dalam tasawuf, masuk awak ke dalam thariqah. Risiko kan ya doang ngaji dua tidak. Bukan ngaji di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, fiku dan Nabi diberasi kawat dan dibantu ikan lawi dan diadam. Sungguh penuh membaca Isra Mi'raj Nabi dan kita para lulu kita berasian hati kita dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Yakinlah Pak Bu, kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Apabila awak membaca banyak di dunia itu, insya Allah membekas ke dalam kalbu kita tauhid yang kokoh. Dia tidak akan layu di bumi, tidak akan baca. Kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimat dan sangat elok. Apabila awak banyak-banyak membaca di dunia ini, insya Allah bisa menolong kita esok di akhirat. Dalam doa tahlil awak minta tahlil kamu saja buat tahlilan segala arwah awak. Sudah tu dibacuan kalimat diawali dengan tawasul, kemudian Pak Bu ditutup dengan doa. Doa tahlil Allahumma ja'al kalimatan la ilaha illallah lahu laha lahum lana fida'am minadam. Duhai Allah, jadikan kalimat la ilaha illallah bagi
aminan nar sebagai tembusan di dalam darah bisa penolong itu isu aku wanabi di yawatina darahku wa nuran wa rahmatan fil kubur jadikan nur jadikan rahmat di dalam kubur yaitu tanah di bawah tanah isu tanah di tidak tanah Allah nabi sampai Allah nabi kalam udah tanggung kalam sampai udah tanggung sampai ketika di dunia lidah wa selalu hati wa selalu mengucapkan la ilaha illallah zikir kepada Allah insya Allah aku ikut dan kamu kuburan sampai lapang ikut dan kamu kuburan kalam baca ayo ikut dan kamu kuburan yang berasap lapik daripada asap jika perlu kita berbanyak mengucapkan la ilaha illallah lagi-lagi kita dan camai-camai kita camai-camai kok dan calon-calon itu nanti